Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentin Simbolon. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan materi tentang manajemen. Sejarah manajemen sudah ada sejak awal berpuluh ribuan tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan adanya piramida di Mesir. Piramida ini dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun lamanya. Konsep dasar dan pengembangan manajemen. Pengertian dari manajemen itu sendiri adalah proses mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun material, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Evolusi teori manajemen dikenal dengan 3 aliran yang masing-masing membantu manajer untuk memahami dan memimpin perusahaan dan mengatasi masalah-masalah, yaitu yang pertama aliran klasik. Aliran ini dipelopori oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1851 dan Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871. Adapun tokoh-tokoh lain dalam aliran klasik antara lain Frederick W. Taylor pada 1956 sampai 1915 meletak prinsip manajemen ilmiah dengan percobaan gerak dan waktu. Yang kedua, Harry Elgan pada tahun 1861 sampai 1919 memperkenalkan sistem bayar atau card system yang membuat suatu kegiatan produksi karyawan. Yang ketiga, Franby dan Lillian pada tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1972. Mereka bekerja sama mempelajari aspek kelelahan dan gerak. Yang kedua, aliran perilaku berkembang sebab aliran klasik dipandang tidak benar-benar membantu pencapaian efisiensi produksi dan keserasian tempat kerja. Yang ketiga, aliran ilmu manajemen. Aliran ini mengembangkan prosedur penelitian operasional dalam menghadapi masalah organisasi. Fungsi dan tujuan manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Dan yang ketiga, penggerakan. Dan yang terakhir, pengendalian dan pengawasan. Tujuan manajemen. Pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, efisiensi secara singkat dapat diartikan berdaya guna. Yang ketiga, mengelola keuangan. Dan yang keempat, mengawal kinerja seluruh tingkat manajerial. Tanggung jawab dan peran manajer. Memimpin suatu organisasi atau perusahaan, mengendalikan, mengelola, dan mengatur organisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan perkembangan sebuah organisasi, dapat untuk mengatasi semua dari berbagai jenis masalah yang telah ada dalam organisasi. Yang keempat, dapat untuk mengendalikan dan juga mengawasi suatu program pengorganisasian. Yang terakhir, menciptakan rasa kepercayaan terhadap orang lain. Mereka bekerjasama mempelajari aspek kelelahan dan gerak. Yang kedua, aliran perilaku berkembang sebab aliran klasik dipandang tidak benar-benar membantu pencapaian efisiensi produksi dan keserasian tempat kerja. Yang ketiga, aliran ilmu manajemen. Aliran ini mengembangkan prosedur penelitian operasional dalam menghadapi masalah organisasi. Fungsi dan tujuan manajemen. Yang pertama,
perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga penggerakan, dan yang terakhir pengendalian dan pengawasan. Tujuan manajemen pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, efisiensi secara singkat dapat diartikan berdaya guna. Yang ketiga, mengelola keuangan. Dan yang keempat, mengawal kinerja seluruh tingkat manajerial. Tanggung jawab dan peran manajer. Pertama, memimpin suatu organisasi atau perusahaan, mengendalikan, mengelola, dan mengatur organisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan perkembangan sebuah organisasi, dapat untuk mengatasi semua dari berbagai jenis masalah yang telah ada dalam organisasi. Yang keempat, dapat untuk mengendalikan dan juga mengawasi suatu pengorganisasian. Yang terakhir, menciptakan rasa kepercayaan terhadap orang lain.